Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Grota Yunin, saya CDP Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan teman sejawat saya, yaitu dengan Bapak Ibu Santoso. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN Tegangan Direjo. Sebelum kita melakukan praobservasi dengan beliau, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Bapak Ibu. Untuk itu nanti mohon dipun jawab nggih Pak Ibu nggih. Siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak Ibu? Alhamdulillah baik. Yun gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ibu. Nggih. Yes. Ini Pak Ibu, di sini saya akan melakukan bincang-bincang sebentar ya Pak Ibu ya terkait tentang pembelajaran ingkang panjenengan mau laksanakan nanti. Nggih. Untuk kira-kira nanti materinya apa Pak Ibu? Materinya tentang rangka. Jadi sebenarnya ada 3, yaitu rangka, sendi, dan otot. Selanjutnya ada saraf, tapi karena waktu mungkin dalam satu kali pembelajaran itu cuma 2 jam, jadi saya mengambil cuma rangka, sendi, dan otot saja. Jadi materinya tentang rangka, sendi, dan otot nggih. Tentang tujuan pembelajaran yang mau dicapai Pak Ibu. Untuk tujuan yang mau saya capai nanti pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama itu adalah nanti anak-anak itu akan mengenal rangka, sendi, dan otot itu tadi dan fungsinya. Nah, kemudian nanti peserta didik itu akan mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh. Kemudian jenis sendi dan jenis otot itu bagaimana saja, itu nanti peserta didik dengan tujuan itu akan mengerti. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka itu, sendi, otot, dan fungsinya bagaimana. Itu tujuan yang akan kami laksanakan nanti. Jadi ada 3 tujuan ya Pak Ibu? Ada 3 tujuan. Terus nanti kira-kira Pak Ibu, dengan 3 tujuan yang ingkang panjenengan ingin dicapai, nanti arah pengembangannya di mana Pak Ibu nanti? Pengembangannya itu nanti saya tekankan di mungkin diferensiasi Bu ya. Diferensiasi nanti karena di kelas 6 itu saya amati dari awal pembelajaran itu ada beberapa anak yang memang perlu diberlakukan pembelajaran diferensiasi, terutama prosesnya, kontennya, ataupun produknya juga mungkin saja. Kenapa? Bagaimana kita cara menyampaikan anak satu ke anak yang lain itu beda ya Pak? Akan saya bedanya. Karena apa? Kemampuan mereka tidak sama, mempunyai karakter yang berbeda. Betul. Nanti pada akhirnya juga di produk Nah, produknya juga saya tidak boleh menekankan bahwa harus menggunakan ini. Tapi sebenarnya kan tujuannya sama, di akhir tujuannya sama. Tujuannya sama, cuma jalannya saja yang tidak sama. Muridnya berapa Pak Ibu di kelas 6 itu? Di kelas 6 itu ada 21. 21 ceweknya? 50-50. Oh, parah-parah. Iya, 50-50. 10 dan 11. Oke, yang cewek 10, laki-laki balik. 11 itu cowok, yang ceweknya 10. Berarti imbang gitu. Imbang. Oke. Terus tadi tentang area pengembangannya sampun, tentang model Pak Bapak Ibu. Untuk model pembelajaran yang panjenengan gunakan nanti rencananya apa Pak? Kalau yang saya gunakan adalah PJBL. Karena apa? Nanti anak-anak itu melaksanakan proyek dan menghasilkan produk. Betul. Jadi istilahnya nanti ada praktek gitu Pak ya? Iya. Praktek. Kayaknya menarik ini Pak. Ya, tentang betul, otot gitu, tentang otot sendi lah. Kalau dibayangkan kalau praktek nanti gimana prakteknya? Nah, itu gitu nanti. Penasaran jadinya saya. Karena untuk pemahaman anak. Iya, betul. Sebagai pemahaman anak, kita menghasilkan produk untuk pendalaman anak. Oh ini loh. Iya, lebih apa memahami hubungannya dengan otot, kemudian ada tulangnya ada sendinya. Kok dijadikan bagaimana ya? Nah, ya, jadi penasaran saya. Nah, tadi panjenengan sudah mengungkapkan apa tentang modelnya gitu, tentang PJBL. Jadi nanti ada produk yang dihasilkan oleh anak untuk memahami pendalaman tentang proyek yang
materi ingkang jenengan kersakno. Yeah. Terus nanti tentang strateginya Pak Ibu. Strategi pembelajaran yang jenengan pakai gimana Pak Ibu? Nah itu tadi, maaf tadi yang saya ucapkan tadi. Jadi strategi yang saya gunakan itu memang untuk bagaimana anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Itu saya sebagai guru itu harus menyampaikan sesuatu yang memang bermakna, yang bisa diterima ke segala sisi karakter anak. Oleh karena itu saya akan menggunakan strategi diferensiasi tadi. Jadi nanti ada istilah selain jenengan menerangkan, mungkin ada bagaimana cara memahami anak nanti, apa mungkin jenengan menyajikan video atau mungkin gambar atau mungkin apa itu yang ingin panjenengan sajikan. Untuk diferensiasinya nanti salah satunya adalah tentang konten. Berarti diferensiasi konten. Iya, berarti dasarnya kan kita menyampaikan materi. Materi itu kan harus dipahami terlebih dahulu. Iya. Nah, bagaimana saya itu menyajikan materi agar semua anak itu bisa menerimanya, karena kemampuannya ada sama, gitu. Nah, oleh karena itu saya nanti anak mempunyai buku bacaan. Nah, selain itu, kalaupun itu nanti anak ada yang belum nyaman, belum paham, belum mengerti tentang materi yang dibacanya lewat buku bacaannya, saya menyampaikan lewat media, yaitu visual juga ya? Iya, dengan proyektor, dengan video. Nah, selain pembahasan di sini, nanti saya akan mengambil beberapa konten dari video yang berhubungan dengan ini, kemudian saya download dan saya tampilkan dengan media proyektor. Jadi prosesnya itu istilahnya Pak ya, bertahap. Istilahnya dari pertama panjenengan menjelaskan, anak membaca dulu ya Pak ya, membaca dulu, literasi dulu, setelah itu Anda menjelaskan. Setelah menjelaskan, anak disajikan setelah visual. Jadi di situ prosesnya itu ada tahapan-tahapan, tidak langsung ke visual aja, tetapi ada proses dari awalnya. Karena itu tadi anak mempunyai karakter atau kemampuan menerima pelajarannya. Kira-kira Pak Ibu, pelaksanaannya nanti di hari apa Pak? Siapnya itu Pak? Insya Allah besok siap. Itu kan hari Kamis ya. Kamis. Insya Allah besok siap. Saya persiapkan sedemikian rupa. Pas ya Pak? Iya pas ya. Pas kelas 6. Waktunya di jam pertama sampai jam kedua. Kira-kira cukup ya Pak ya? 2 jam? Kira-kira sih cukup. Cuma nanti kalaupun pembuatan produk itu mungkin membutuhkan waktu, kita sesuaikan saja. Alhamdulillah Pak Ibu. Mungkin rangkaian istilahnya dari prosedur awal panjenengan dari materi, tujuan sampai ada lagi yang terlewat Pak Ibu, tentang penilaian Pak Ibu. Penilaiannya belum. Tadi kan jenengan sudah menyampaikan tentang alurnya tadi, terus akhirnya penilaiannya gimana Pak Ibu? Kalau tadi ada proyeknya, otomatis kan penilaiannya secara mandiri atau berkelompok atau bagaimana? Memang dari awal harus kita siapkan gitu. Terutama yang pertama itu menilai dari asesmen diagnostiknya awal itu juga saya persiapkan untuk bagaimana ini memperlakukan anak ini sedemikian rupa, itu menggunakan itu. Kemudian berkelompok juga ada karena itu nanti kan proyek, ada produk yang dihasilkan. Walaupun itu nanti proyek produknya per personal atau sendiri-sendiri, individu, itu nanti secara individu tapi per kelompok. Artinya apa? Nanti kalaupun satu anak ini mempunyai kesulitan, bisa bekerja sama dengan temannya, walaupun pekerjaan secara individu. Jadi yang kedua, penilaian saya adalah di akhir pembelajaran itu pasti untuk mengetahui seberapa besar pemahaman anak masing-masing anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Itu nanti pasti ada. Jadi tes tulis penilaian tulis ada, penilaian secara berkelompok juga.
pada saat prosesnya Ibu ada Prosesnya ada juga gitu. Prosesnya. Jadi nanti ada rubrik penilaian pada saat prosesnya gitu. Insya Allah saya siapkan semua. Oh, oke. Bagus Pak Ibu. Terima kasih kayaknya untuk pra observasi saya kali panjenengan mungkin cukup sekian. Mungkin saya penasaran dengan tadi Pak Ibu ya tentang bagaimana proyeknya anak. Jadi saya tunggu nanti pada saat observasi ke kelas panjenengan besok ya Pak Ibu ya. Insya Allah besok. Terima kasih Pak Ibu. Semoga lancar nanti pelaksanaannya. Semoga saja. Iya, terima kasih. Mungkin itu wawancara saya dengan Bapak Ibu Santoso, guru kelas 6 tentang persiapan praobservasi untuk pelajaran IPAS untuk besok hari Kamis. Untuk selanjutnya nanti kita lihat observasinya. Terima kasih. waktunya sebentar terkait tentang pasca observasi yang kemarin kita lakukan Mbak Ibu. Mau bertanya sedikit tentang pasca. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Pak Ibu Iya. Yaitu tentang pembelajaran IPAS kelas 6 tentang materi kemarin Bapak Ibu. Materinya rangka, sendi dan otot. Nah, tujuan saya dalam pasca observasi ini Pak Ibu, kalau kemarin kita melakukan pra observasi berarti sebelum pembelajaran ya Pak Ibu, tentang pembelajaran panjenengan, persiapan yang akan panjenengan siapkan. Setelah itu observasi tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang ada di RPP panjenengan. Sekarang pasca yaitu terkait dengan setelah pembelajaran
kira-kira Pak Ibu, istilahnya setelah jenengan melaksanakan pembelajaran di kelas, setelah jenengan menerapkan apa yang ada dalam program-program panjenengan sesuai dengan RPP panjenengan, itu menurut panjenengan jenengan sudah melaksanakan sesuai yang jenengan rencanakan atau belum? Kalau dalam rencana saya di RPP itu memang sudah saya rancang sebelumnya, dan insya Allah sudah terlaksana semua. Baik, itu dari tujuan itu ada, kita kemarin mempunyai 3 tujuan, itu insya Allah juga sudah. Kemudian dalam RPP saya juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena bagaimana kebutuhan anak kita kan harus memenuhinya. Insya Allah sudah terpenuhi semua. Terus kalau menurut panjenengan Pak Ibu, tadi jenengan dawuh semuanya sudah jenengan laksanakan sesuai program atau sesuai dengan rencana yang kan panjenengan rencanakan nggih. Nah, untuk itu pada saat pelaksanaan pembelajaran istilahnya sesuai dengan tidak Pak, dengan keinginan panjenengan, harapannya panjenengan anak-anak, baik itu dari pada saat pembelajaran prosesnya, pada saat anak melaksanakan diskusi, pada saat anak melaksanakan tadi membuat ya Pak Ibu membuat sedotan replika dengan terbuat dari sedotan, dan akhirnya anak ada hasil produknya kemarin itu sudah sesuai dengan keinginan panjenengan atau belum menurut panjenengan? Sebenarnya sudah Bu, cuma di produknya itu ada beberapa hal yang perlu mungkin dievaluasi sebelumnya. Yang pertama waktu. Karena apa? Kita tidak bisa memprediksi kalau kita membuat produk itu, memang prediksinya 3 jam itu selesai, tapi melewati 3 jam pelajaran karena persiapan dari anak mungkin kurang apa ya, kerjasamanya kurang, mungkin penggunaan waktunya gitu, itu kurang sat-satnya gitu kurang terlalu banyak mungkin masih mikirnya atau gitu. Jadi menurut panjenengan dalam memanajemen waktu nggih Pak Ibu memanajemen waktu pada saat anak, padahal jenengan istilahnya kemarin 20 menit untuk mengerjakan, ternyata dalam waktu 20 menit anak belum selesai Nah, berarti panjenengan memerlukan waktu untuk mengerjakan itu memerlukan waktu yang lebih. Nah, itu permasalahannya. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu ke depannya, panjenengan untuk pembelajaran yang akan datang bagaimana? Mungkin sebelum saya memberikan tugas untuk membuat produk itu saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin sedotannya itu di rumah dipotong sekian ya, walaupun belum tahu itu untuk apa, karena belum masuk di materi itu. Mungkin gambar tangan digunting sekalian dari rumah ya, atau bagaimana. Itu mungkin bisa mempersingkat waktu. Dan kemudian ya sering-sering mengingatkan bahwa waktu itu memang sangat penting untuk apapun. Dalam materi ini untuk mengerjakan produk itu ya memang apa ya, sering-sering diingatkan lah kalau waktu itu memang penting, jangan sampai waktu terbuang tanpa dimanfaatkan. Gitu kan biasanya anak itu kan memang banyak kuturnya gitu loh, banyak pembicaraan yang mungkin tidak berkaitan dengan materi itu, dan sering seperti itu. Mungkin itu kedepannya. Jadi panjenengan sudah menemukan ya Pak permasalahan yang dihadapi oleh anak. Panjenengan juga sudah menemukan solusi ke depan, andai kata melaksanakan pembelajaran harus mempersiapkan betul tentang apa yang akan anak-anak kerjakan itu paling tidak dicicil, dicicil biar memanajemen waktu nanti tidak terbuang. Istilahnya hanya menggunting, kadang anak keasikan menggunting akhirnya seharusnya sudah selesai karena guyon itu malah tidak sudah selesai. Kalau menurut panjenengan dengan pembelajaran panjenengan yang sudah terlaksana, menurut panjenengan dari 7
tujuan dari proses sampai akhir menurut panjenengan pembelajaran panjenengan itu kalau di ranking istilahnya, kalau di persentase itu antara 0 sampai 10 kira-kira berapa persen Pak? Keberhasilannya iya kira-kira menurut panjenengan. Kalau menurut saya 8 itu maksimal. Kalau 100 kan nggak mungkin. Itu pasti ada sesuatu yang kurang dalam pembelajaran dan membutuhkan evaluasi seperti tadi untuk perbaikan ke depan ya Pak. Kalau bisa kan dapat 100, tapi kan melalui evaluasi. Itu mungkin 8 itu sudah maksimal, atau mungkin 7, 8 lah. 8. Nah, kalau menurut panjenengan istilahnya jenengan keinginan untuk mendapatkan nilai 10 nggih Pak Ibu dalam pembelajaran pasti semua guru sama ingin mendapatkan hasil yang maksimal, nggak mungkin ingin mendapatkan hasil yang minimal nggih. Kalau dari ranking 0 sampai 8 tadi panjenengan jauh angka 8 pasti punya keinginan untuk meningkatkan nggih Pak Ibu nggih, meningkat ke 10. Terus trik-trik apa Pak Ibu untuk meningkatkan, jadi istilahnya keinginan jenengan, program jenengan ke depan mungkin biar anak bisa mendapat dengan materi yang sama, biar anak mendapat nilai lebih tinggi itu mungkin bukan mungkin tapi harapan ya Pak, keinginan harapan dari evaluasi yang sudah saya lakukan di kelas itu tadi tentang manajemen waktu yang pertama itu harus kita perbaiki. Yang kedua dengan hasil evaluasi kemarin mungkin pemberlakuan diferensiasi kita terapkan lagi, bukan lagi tapi diferensiasi yang lain yang kita dapatkan dari evaluasi itu. Berarti adanya perubahan ya Pak dari pembelajaran kemarin jenengan sudah berusaha untuk melaksanakan berdiferensi antara prosesnya antara anak A, B, C itu membedakan dengan berusaha jenengan sudah menjelaskan, dengan anak membaca, dengan jenengan menampilkan video. Nah hasilnya masih 80, berarti nanti ke depannya jenengan mau mengadakan istilahnya membuat beda lagi biar dapat 100 nyata nggih. Jadi kurang puasnya tadi dia Pak tadi Pak? Kurang puasnya di yang 20 tadi Pak? Iya yang 20, yang 20. Yang 20 tadi biar dapat 100 atau kurang gimana? Kekurangannya manajemen waktu. Di waktunya yang kelihatan gitu Pak. Waktu itu. Kemudian prosesnya, diproses juga harus dipilah lagi. Maksudnya memasukkan diferensiasi lagi. Maksudnya bagaimana anak agar dalam proses pembuatan produk itu masih ada anak yang mungkin tadi yang bercakap-cakap tentang hal yang tidak diperlukan, yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang ditugaskan ke anak itu mungkin yang membuat 20% Nah, berarti istilahnya kita tidak bisa Pak Ibu membiarkan anak. Kita sudah kasih pengarahan, kita tidak bisa istilahnya ngecul nih anak kan mboten Jadi tetap meskipun tadi kita sudah menggunakan tetap mendampingi anak pada saat proses diskusi, pada saat proses anak membuat hasilnya tadi, produknya tadi kita tidak bisa lepas nih. Berarti perencanaan kedepannya berarti panjenengan apa Pak? Kalau sudah seperti itu jenengan tadi sudah menemukan kedepannya seperti itu, kedepannya gimana maksud saya? Rencana kedepannya? Rencana untuk memperbaiki permasalahan yang panjenengan hadapi tadi. Mungkin kita memerlukan strategi lain untuk itu. Jadi selalu kita mengevaluasi tadi hasil pembelajarannya sudah terlewati Pak. Dan setiap pembelajaran itu kan mungkin tidak selalu menghasilkan produk. Produknya lain beda. Tidak harus fisik seperti itu. Nah, benar-benar kita menekankan pada anak, bukan menekankan mengharuskan, tidak, cuma memberikan motivasi ataupun yang
yang serupa dengan itu, memotivasi anak lah di awal pembelajaran supaya kesiapannya memang benar-benar anak itu siap untuk diberikan materi. Dan nah ini satu lagi Bu, kemarin itu memang saya bukan menerapkan, ada satu kesepakatan kelas yang saya sesuaikan dengan observasi yang diadakan dari sekolah, dari PMM yang saya laksanakan, dan materinya juga kebetulan seputar itu. Nah, kesepakatan kelas itu memang sangat penting. Jadi berkaitan sangat erat dengan jalannya pembelajaran, proses pembelajaran, misalnya dengan tidak memotong pembicaraan orang lain, menghargai pendapat orang lain apabila mengerjakan pekerjaan kelompok seperti tadi. Itu hal-hal permasalahan yang saya hadapi, kekurangan 20% tadi, mungkin hubungannya di kesepakatan kelas atau kelompok ini tadi. Nah, ke depan memang harus selalu kita ingatkan bahwa kita sudah menyepakati kesepakatan itu. Nah, apabila perlu diubah ya tidak apa-apa, kan? Tapi atas dasar kesepakatan bersama. Jadi istilahnya mengingatkan anak tentang kesepakatan pembelajaran ya Pak G, pada saat tugas, istilahnya tadi kan membuat roda. Nah, tentang kesepakatan apa yang dibuat sebelum pembelajaran itu kan panjenengan ingatkan lagi. Jadi manajemen waktu itu juga perlu ada di dalam kesepakatan kelas seperti itu ya Pak. Jadi biar waktu yang digunakan itu bisa efektif ya. Jadi hasilnya bisa lebih tinggi dari yang tadi 80 tadi. Terus kira-kira Pak Ibu setelah panjenengan menemukan seperti itu, panjenengan kan pasti akan melakukan pembelajaran serupa nggih Pak, meskipun tidak sama, tapi pasti akan menghadapi pembelajaran yang hampir sama dengan materi yang ingkang panjenengan laksanakan kemarin. Kira-kira untuk perubahan ingkang panjenengan kersakni tadi itu akan panjenengan laksanakan kapan Pak? Kalau pembelajaran ya pasti selanjutnya segera saja dilaksanakan. Setelah ada evaluasi kita menemukan sesuatu yang kurang tadi, untuk memperbaiki ya pasti segera dilaksanakan. Ke depannya nih Pak Ibu, istilahnya tidak menunggu tapi untuk pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran tadi itu panjenengan laksanakan pada pembelajaran berikutnya pasti sudah ada evaluasinya. Nah, jadi dari kita ngobrol Pak Ibu, kita ngobrol tadi pasti panjenengan sudah menemukan permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Panjenengan juga sudah menemukan solusi yang akan panjenengan ambil tentang kekurangan tadi. Kira-kira Pak Ibu, terus bagaimana Pak Ibu cita-citanya panjenengan ke anak kelas 6 itu Pak Ibu, apalagi kelas 6 itu kan istilahnya pembelajarannya tidak full 1 tahun ya Pak Ibu. Jadi harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada itu, dimanfaatkan dengan baik itu dalam pembelajaran yang IPAS tadi atau mungkin pembelajaran yang lain. Jadi cita-citanya panjenengan, keinginannya panjenengan ke depannya apa ya? Cita-cita itu pasti harapan bukan cita-cita, harapan saya untuk di kelas 6, pembelajaran di kelas 6. Mungkin tidak di kelas 6 saja, cuma harapan saya itu pastilah apa yang kita ajarkan itu anak-anak selalu mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Apalagi gitu. Yang jenengan pangku kan kelas 6, jadi harapan yang jenengan di kelas 6 berarti sama istilahnya seperti harapan saya juga. Gitu ya. Seperti harapan saya karena juga. Setiap pembelajaran, apalagi di kelas 6 gitu loh maksud saya. Karena setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu sudah tercapai, saya rasa ya berhasil. Kan kita tidak mungkin merasa puas kalau tujuan kita tidak berhasil. Dengan memakai beberapa strategi atau model pembelajaran yang bagaimanapun,
tujuannya satu, agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Jadi setiap materi itu kita harus benar-benar mempersiapkan dalam perangkat pembelajaran. Selain perangkat ya Pak Ibu, berarti metode itu memang benar-benar harus kita persiapkan ya Pak Ibu. Kita sesuai dengan kebutuhan anak. Saya kira mungkin itu percakapan kita Pak Ibu tentang pasca observasi ingkang panjenengan sudah laksanakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kemarin kita dari pra sampai pasca ya Pak Ibu mengganggu waktu panjenengan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi harapan panjenengan di kelas menjadi penyemangat anak juga dalam belajar, dan juga bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan panjenengan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak Pak Ibu, Bu Ika. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.